Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al-imanu, iman itu bid'un, terbagi menjadi bid'un wa sab'una, 70 lebih, au bid'un wa sittuna, atau 70 lebih, syu'batan, bagian. Fa'afdaluha, maka paling afdalnya adalah 70 lebih atau 60 lebih bagian dari keimanan, qaulu, ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menjauhkan, menghilangkan, menyisihkan adza, gangguan, anit tariq, dari jalan. Wal haya'u, dan malu, syu'batun minal iman, termasuk daripada bagian iman. Muttafaqun alaih. Iman itu termasuk salah satu daripada rukun agama. Rukun agama ada 3. Yang pertama adalah al-iman, iman. Yang kedua al-islam. Dan yang ketiga adalah al-ihsan. Iman itu adalah at-tasdiq bil qalb, percaya atau mempercayai bil qalb, dengan hatinya,
bima jaa ani Nabi SAW, segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma ulima atau lima ulima biddin biddarurah, dari segala perkara atau urusan yang harus diketahui dalam agama. Jadi, apapun yang wajib diketahui di dalam agama dan itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mempercayainya. Itu adalah iman. Lah iman itu sebagaimana kita ketahui kadang kuat, kadang melemah, menurun. Kuatnya iman, meningkatnya iman dengan kebaikan, ketaatan. Turunnya iman, kemaksiatan dan kejahatan. Sehingga kita diperintahkan untuk terus berusaha meningkatkan keimanan. Karena ini power utama. Power utama dalam kehidupan manusia itu adalah keimanannya. Tanpa ada iman, Islam sulit untuk hidup, sulit untuk berkembang dalam diri seseorang. Dia sholat, dia puasa, dia melaksanakan ibadah haji, tapi masih ragu tentang kebesaran Allah, masih tidak mempercayai janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang dimilikinya kurang berkembang, kurang bermanfaat, kurang bermutu. Jadi kalau ibarat lampu itu hasilnya kurang baik, kurang maksimal. Karena apa? Tidak adanya keimanan atau menipis, kurangnya sedikitnya iman dalam dirinya. Sehingga kita dituntut untuk berusaha meningkatkan dan menguatkan keimanan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, sebagaimana di dalam kitab Zubat disebutkan, fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il galbi dha tajdidi bikasratis salati was salat bikasratis salati was siyami wa tarkatis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahawati. Selalulah menjadi orang yang menambah keimanan, juga membersihkan hati dari segala macam kotorannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholat, memperbanyak ketaatan, kebaikan, meninggalkan syahwat, nafsu dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang dapat menguatkan keimanan. Lah, iman ini lebih sulit daripada Islam. Karena urusannya kebanyakan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak terlihat. Seperti malaikat, seperti neraka, surga, dan yang lain sebagainya, termasuk janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih sulit. Orang ini menata hati lebih berat daripada merapikan pakaian. Merapikan pakaian, mempercantik wajah lebih mudah, tapi hati sulit. Menjaga diri tidak makan, tidak minum mudah, tapi menjaga hati dari keburukan, kejahatan sulit. Lah itu iman. Iman ini memiliki bid'un wa sab'un, 70 lebih. 70 lebih. Dalam riwayat
60 lebih. Ini kalau 70 lebih dengan 60 lebih. Ini perbandingannya bisa sampai 10 lebih. Dalam riwayat Bukhari itu sudah disebutkan langsung bid'un wa sab'una. 70 lebih. Riwayat Bukhari. Tapi riwayat Muslim itu disebutkan bid'un wa sittuna. Ya, bid'un wa sittun. Nah, di situ ada perbedaan antara ulama. Yang mengatakan bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un itu karena adanya syak. Syak daripada perawi. Ragu. Yang meriwayatkan ragu. Nabi itu mengatakan bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un. 70 lebih atau 60 lebih. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan bid'un wa sittun itu diucapkan kemudian adanya tambahan yang diketahui ibarat seperti baru mendapatkan lagi hingga ditambah dengan bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un. Jadi seakan-akan menguatkan apa yang ditetapkan sebelumnya dengan mengatakan bid'un wa sab'un. Tapi ada lain yang mengatakan intinya itu bukan di nominal. Situn wa bid'un wa situn atau bid'un wa sab'un. Tapi intinya daripada ucapan itu adalah menunjukkan banyaknya. Ya, menunjukkan banyaknya, menunjukkan besarnya. Jadi seakan-akan nominal itu hanya untuk mubalaghah atau litaktsir, menunjukkan begitu banyaknya. Walaupun ada yang mengatakan kalau misalnya banyak itu nggak mungkin diibhamkan dengan kata-kata bid'un wasitun atau bid'un wasab'un, nggak mungkin diibhamkan karena beda itu bagian atau beda itu hitungan dari 3 sampai 9. Nah, bid'un itu hitungan dari 3 sampai 9. Ada yang mengatakan dari 2 sampai 9 atau 2 sampai 10. Ada yang bahkan dari 1. Nah, kalau bid'un wasitun atau bid'un wasab'un itu ya kurang lebih di bawah. Kalau bid'un wasitun berarti di bawah 70. Ya, berarti bisa dikatakan 69. Atau kalau bid'un wasab'un berarti 79 atau yang lain sebagainya. Walhasil sebagian ulama mengatakan yang dimaksud itu nominal yang tepat. Nominal yang tepat itu bid'un wasitun awalnya. Ya. Kemudian tajaddadatil asyar az-zaidah. Muncul baru diklarifikasi dengan mengatakan bid'un wasab'un atau bukan kesalahan dalam pengucapan pertama, tapi karena ada tambahannya sehingga disebutkan di hadis yang lain atau di tempat yang lain, keadaan yang lain dengan mengatakan bid'un wasab'un. Itu iman. Bid'un wasitun atau bid'un wasab'un, syu'batan bagian. Fa'afdaluha, maka paling utamanya, paling utama bagian daripada iman atau syu'bah minal iman itu adalah gaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Iman secara keseluruhan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau 60 lebih atau 70 lebih itu kembalinya kepada satu. Apa? Yaitu
menyempurnakan diri, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi memperbagus, memperindah tempat kembalinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan la ilaha illallah itu adalah mengembalikan diri kita kepada Allah dengan kesempurnaan dari menjalankan kewajiban-kewajiban serta menjauhi larangan-larangan. Artinya Allah memberikan kesempurnaannya kepada kita, memberikan kenikmatannya kepada kita. Lah kita diperintahkan untuk kembali dengan kesempurnaan. Nah, seperti kita minjem barang. Jangan sampai minjem barang kemudian kembali kopel, rusak, atau tadi nggak buntu jadi buntu, yang tadinya kena nggak kena. Lah ini jangan sampai kembali ya seperti kita minjem. Lah Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Mata, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Ini kenikmatan-kenikmatan. Jangan sampai kita kembali membawa pemberiannya Allah, kenikmatan Allah ini rusak semuanya. Karena kemaksiatan, karena kejahatan, karena keburukan yang kita lakukan. Tidak. Tapi justru apa? Harus kembali dengan baik. Itu arti la ilaha illallah. Jadi arti la ilaha illallah itu adalah takmilun nafsi ala wajhin yusli ma'asyahu wa yasin ma'adah. Nah itu semuanya dengan apa? Meyakini atau mempercayai Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan istiqomah. Nah, dengan itu Nabi SAW ketika datang seorang sahabat yang minta diwasiati oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu yang dia tidak akan bakal tanya kepada yang lain, dan jawaban itu cukup bagi dia, ya itu apa katanya Rasulullah? Qul amantu billahi tsumas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumas taqim. Istiqomahlah. Istiqomahlah dalam menekuni keimanan, dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adnaha, dan paling rendahnya, paling rendahnya daripada syu'bah, bagian daripada keimanan itu adalah imatatul adza, yaitu menghilangkan, menjauhkan adza, gangguan, anitorik, daripada jalan. Nah, ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk peduli kepada yang lain. Jadi bukan hanya fokus kepada dirinya sendiri dalam setiap harinya, tapi juga ada waktu yang dia memerhatikan dan mementingkan orang lain. Imatatul adza anitorik, buat siapa? Bukan buat hanya dia, tapi juga untuk orang lain. Dia kelihatan, dia membiarkan dia bisa selamat karena dia melihat. Tapi yang dianjurkan, yang diajarkan, ambil. Dan itu termasuk minal iman, termasuk daripada keimanan. Termasuk daripada keimanan ketika melihat adanya sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, kita singkirkan. Kita hindarkan, kita jauhkan. Baik itu batu, baik itu duri, dan yang lain sebagainya. Apapun itu, kaca, paku, dan semisalnya. Jangan cuek. Untung aku mengketok, tutup jalan, nggak berhenti mengambilnya. Akhirnya yang di belakangnya mengenainya, bannya kempes. Ya, kalau tadi masih muda enak, pas kebetulan orang tua sendirian, nggak ada yang membantunya, kan kasihan. Kembalikan lagi kalau kita sudah tua, kemudian seperti itu ditinggalkan, gimana coba? Nah ini mengajarkan kepada kita imatatul adza anitorik itu adalah iman. Iman itu bagaimana kamu bisa perhatian kepada sesuatu yang dapat menyelakai orang kemudian kamu singkirkan.
apapun itu. Makanya kalau kita lihat Khidir alaihissalam ngelihat rumahnya mau rubuh, dibenarkan. Kenapa? Ini dapat mengganggu. Mengganggu siapa? Pemiliknya, mengganggu yang lain. Waduh, kalau saya keluar duit nanti saya. Lah kamu pikirkan dengan hal seperti ini, kalau kemungkinan kamu keluar dia sekian, tapi kalau kamu biarkan akan mengeluarkan lebih banyak. Walaupun duit kamu yang keluar saat itu, tapi dengan lebih banyaknya keluar punyanya yang lain, dan itu adalah masih saudara kita, keluarga kita, atau sesama muslim, maka itu lebih afdal dan pahala yang kamu miliki akan lebih besar. Karena itu diajarkan minal iman itu adalah imatatul adza, menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu jalannya orang muslim khususnya, ataupun orang-orang manusia pada umumnya. Lah, kalau kita perhatikan sebetulnya bagian daripada keimanan ini terbagi kembali kepada hati, kemudian lisan dan amal perbuatan. Hati, lisan dan amal perbuatan. Dan itu adalah iman. Iman itu adalah apa? Al-amal apa tuh? At-tasdiq bil lisan wal amal bil arkan atau bil janan. Iman itu adalah mempercayai dengan lisan, al-iqrar, at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan atau bil janan. Jadi hatinya mempercayai, lisannya mengakui apa yang dia percayai dalam hatinya, kemudian diiringi dengan perbuatan. Sehingga syu'bah minal iman yang bid'un wasitun atau bid'un wasab'un ini menyeluruh. Ada bil galab, ada bil lisan, ada juga bil arkan atau bil amal. Dan di situ terbagi, terbagi kalau dihitung panjang, tapi di sini disebutkan oleh Rasulullah poin paling tinggi dengan paling rendah. Paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, tapi di situ keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu jalannya manusia secara umum, khususnya orang-orang yang beriman. Kemudian wal haya'u minal iman. Wal haya' syu'bah minal iman, dan haya, malu, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Keimanan. Haya di situ bukan seperti haya dalam kehidupan kita ya, kita mengucapkan malu-malu, isin-isin, bukan. Isin atau malu dalam syariat atau dalam agama yang disebutkan oleh Rasulullah minal iman atau syu'bah minal iman, itu yang dapat membangkitkan dia, merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu malu. Jadi perangai yang membuat dirinya lebih sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Itu namanya malu. Kalau kita kan malu tapi justru meninggalkan. Dengan malu kita meninggalkan. Itu bukan malu dalam agama yang termasuk daripada keimanan. Isin aku. Apa nak melu? Isin aku. Aku paling tua Kemudian dia nggak mengikut dengan alasan malu. Apa kok nggak ngaji? Isin aku. Apa? Nggak iso. Kemudian dia nggak ngaji. Bukan malu itu dalam agama yang termasuk daripada keimanan, bukan.
malu yang termasuk dalam keimanan itu justru ketika dia nggak bisa, dia berusaha untuk bisa. Yang tadinya dia menjauh justru dia mendekat untuk memperbaiki. Ini namanya malu. Nah, ya jadi malu itu adalah pembangkit dia untuk menjadikan dirinya lebih baik ketika sudah baik, menjadi bisa ketika nggak bisa. Itu namanya malu. Dan itu yang termasuk minal iman, termasuk daripada keimanan seperti yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kenapa kok termasuk daripada keimanan? Ya, karena orang yang malu, dia tidak akan mau menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah untuk kemaksiatan. Apalagi dia mengetahui bahwa dia mendapatkan besar dan banyak kenikmatan dari Allah. Kalau ada orang ngasih kita, memberikan sesuatu kepada kita, sekali atau dua kali kita sudah sungkan. Kalau kita bersama dia kemudian merusak barangnya, sungkan, malu. Kenapa? Karena orang yang memilikinya sering memberi kita. Apalagi Allah coba. Berapa kenikmatan Allah kita dapatkan. Kemudian kita lalaikan begitu saja pemberiannya Allah. Lah ini orang yang nggak punya malu. Tapi orang yang punya malu enggak. Dia akan menyadari betapa besar kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadaku, sehingga dia akan berusaha untuk menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu menjalankan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu itu seperti orang yang mengajak dia untuk menjalankan kebaikan. Ya, menjalankan kebaikan. Dan itu adalah yang dinamakan malu, termasuk daripada keimanan. Intinya bahwa iman itu perlu kita tumbuhkan dan kita kuatkan dalam kehidupan kita dengan bagian-bagian yang ada, ya, baik itu dengan hati, baik itu dengan lisan, baik itu juga dengan perbuatan, ya. Kemudian kita berusaha dalam menjalankan dan meningkatkan keimanan itu, perhatikan orang lain. Ya, perhatikan orang lain walaupun dengan hal yang kecil, yang sedikit dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki dan yang lain sebagainya, dan tumbuhkan rasa malu yang dapat meningkatkan kebaikan kita, ketaatan kita, menjadikan kita lebih sempurna lagi kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita, ya, mengabadikan keimanan dalam hati kita sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman kepada Allah dengan keimanan yang kuat, keimanan yang indah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.